Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat Corolla. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya bakal bahas atau kasih tutorial skema atau rangkaian lampu kota pada mobil. Semua sistemnya hampir sama ya teman-teman ya, menggunakan relay juga pakai sekring. Jadi kalau tiba-tiba mati itu besar kemungkinan ada di relaynya atau di sekringnya gitu teman-teman. Rangkaiannya seperti ini, bakal saya jelasin satu persatu dengan menggunakan relay bawaan mobil. Itu biasanya kotak seperti ini, dan cara cek jalur-jalurnya ini gimana karena memang nggak ada tulisannya, bakal saya bahas secara detail ya. Terus kalau gunain relay seperti ini caranya kayak gimana, simak terus video ini sampai habis, jangan di skip, semoga bermanfaat. Dan yang baru mampir seperti biasa ya, jangan lupa tinggalkan subscribe supaya channel ini semakin berkembang, dan tentu saya juga lebih bersemangat lagi ya dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada, terutama pada Corolla Tucson. Tapi kalau masalah lampu kota ini universal ya, maksudnya di semua mobil tuh skemanya seperti ini kayak gitu teman-teman. Oke, dan yang udah sering mampir terima kasih banget, pokoknya kita saling berbagi. Oke, yuk saya jelasin supaya teman-teman semua paham, dan boleh banget ya kalau mau tanya tulis di kolom komentar, kita eksekusi aja yuk. Nah oke ya teman-teman semua ya, jadi rangkaian lampu kota itu seperti ini, seperti yang saya gambar ini teman-teman. Jadi dari aki masuk ke relay, juga masuk ke saklar ya teman-teman ya, dan ada dua sekring. Makanya ketika kita ngecek di relay kok ada arusnya, tapi kenyataan kok lampu kotanya tuh nggak nyala. Kenapa? Itu karena bisa jadi relay relay fuse atau sekring saklarnya yang bermasalah gitu teman-teman. Begitu juga sebaliknya, ketika kita cek sekring saklar nggak ada masalah tapi kok arus tetap nggak nyampe di relay, ya bisa di sekringnya yang sekring relay ya teman-teman ya. Jadi dari aki masuk ke relay ke kode 30 ya, kode 30, terus yang 86 masuk ke saklar, 85 nya ground, 87 ke rangkaian lampu kotanya teman-teman. Dan di sini lampu indikator atau yang masuk ke dashboardnya seperti itu. Jadi permasalahan ketika lampu kota kok tiba-tiba mati itu ada ini ya masalahnya. Kalau mati semua ya, misal mati semua itu masalahnya ada di sini teman-teman. Bisa di sekringnya, salah satu sekring ini, saklarnya juga bisa, tapi kalau saklar jarang ya teman-teman ya. Bisa di relay. Yang paling sering terjadi itu antara sekring dan relaynya ini teman-teman, seperti itu. Makanya ketika lampu kota tiba-tiba mati, kita langsung cek sekringnya juga relaynya gitu ya teman-teman ya. Jadi cukup paham dan cukup gampang ya. Nah sekarang saya kasih tahu ke ininya teman-teman, ke relaynya, kelihatan enggak? Kalian dipraktekin nih teman-teman. Nah ini ya, ini ada dua relay, dan ini buat gambaran ya teman-teman ya. Jadi biar lebih paham lagi, nggak cuman sebatas skemanya ini, tapi real dengan cara rangkainya teman-teman. Karena kadang yang namanya mobil tua kan rangkaiannya udah berantakan ya, udah nggak sesuai orinya. Jadi kita harus bagaimana, nah seperti ini biar lebih jelas lagi. Untuk relay lampu kota biasanya relay yang kotak seperti ini ya teman-teman ya, dan ini tidak ada kodenya di sini. Jadi tentu kita bingung, wah ini jalur-jalurnya kemana ini kan gitu. Kalau memang kabelnya udah nggak orinya, kalau orinya mungkin kita tinggal lepas tancap aja udah nggak masalah ya. Tapi ini saya jelasin buat gambaran, kalau kabelnya udah berantakan kita harus nyari tahu seperti apa gitu. Nah ini diganti relay ini juga sebenarnya nggak masalah ya teman-teman ya, kalau memang kabelnya udah berantakan. Jadi lebih memudahkan karena memang ini ada kode-kodenya. Jadi kita tahu kode 30 kemana, 87 kemana, 86 kemana, 85 nya juga kemana gitu.
gampang, tapi kalau ini kan waduh, kalau nyampe salah bisa kebakar nih kan gitu. Nah di sini saya jelasin ya kodenya ya, gini real nggak ada kodenya ya, nih nggak ada kodenya, ini pun sama nggak ada kodenya ya, yang sudah saya pasang. Nah sekarang saya jelasin teman-teman sebagai gambaran, jadi nanti teman-teman bisa pakai relay ini. Kalau memang ini nggak ada masalah bisa digunakan daripada kita beli lagi kayak gitu. Jadi jalurnya yang ini. Nah kita melihatnya biar nggak bingung dari sini ya, ini sebagai patokan teman-teman. Ini kan buat pengancingnya relay supaya tidak lepas ke soketnya ya teman-teman ya, jadi buat patokan dari sini. Nah jalur yang sebelah sini ini dapatnya kontak teman-teman. Nah ini belum saya sambungkan. Nah kalau ornya di mobil tuh ini sekring dulu ya, baru arus positif seperti itu. Sama juga yang sini, ini kalau di sini. Nah kalau di relay kotak ini, yang ini tadi kode 87 teman-teman, misal mau gunain yang ini kode 87, ini dapat kontak. Dan yang satunya ini yang dapat arus positif aki, ini kodenya 30 ya kalau di relay sini, tapi ini kan memang nggak ada, makanya kita harus cari tahu yang bener tuh arahnya kemana gitu. Terus yang sini kabel biru ini kode 85 ya, tapi memang di sini nggak ada kodenya teman-teman. Saya jelasin lagi, ini memang nggak ada kodenya. Yang biru arahnya ke ground, ke body ya, kalau di mobil ya ke body. Tapi kalau di sini kan saya mastiin buat apa itu, buat jelasin langsung dari aki, jadi ini ke arus negatif aki ya. Oke, terus yang satunya lagi ini 86. Kebalik ya teman-teman ya, maaf salah. Yang ini yang 86, 87 nya yang ke outputnya teman-teman. Kadang ini dibalik nggak ada masalah, 86 87 itu kadang kebalik nggak ada masalah, tapi kadang juga nggak bisa teman-teman, seperti itu. 86 87 ya, ini kalau kebalik masangnya ini nggak konslet teman-teman, nggak apa-apa. Tapi nggak semua relay itu mau, misal kebalik mau nyala itu nggak semua relay ya. Jadi di sini, kalau di sini itu relay 87 nya ke output, jadi yang 87 yang ini, yang 86 yang ke kontak ya. Maaf tadi saya salah jelasinnya, tapi ada sebagian relay yang ya nggak masalah 86 87 itu kebalik, tapi ada juga yang tidak mau nyala seperti itu. Jadi misal ini udah sesuai arahan tapi kenapa nggak nyala, bisa saja 86 87 nya ini nggak mau dibalik teman-teman, seperti itu. Nah ini kode 87 ke output, ini saya gunain lampu ya, ini yang ke saklarnya. Oke, sekarang saklarnya kita dapetin arus positif. Nah ini nyala ya lampunya ya. Nah seperti ini jalur lampu kota ya. Oke teman-teman semua, jadi cukup paham ya. Sekarang saya mau pakai relay kotak ini biar teman-teman semua yang di sini sekalian paham teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, sekarang saya pasang yang relay kotak ini kode 85 ya, kelihatan ya, kode 85 yang kabel biru arahnya ke ground. 86 ini belum saya tempelin, ini kontak, ini kode 30 nya, 30 kabel hijau ini langsung ke positif. Dan satunya yang 87 ini kodenya kelihatan ya. Nah ini 87, nah kelihatan kan, 87 ini ke output lampunya. Sekarang kita tempelin. Nah nyala kan, jadi fungsinya sama. Ini sistem kerjanya relay yang ini dengan ini sama teman-teman. Oke, jadi
relay lampu kota ini tata letaknya soketnya seperti ini ya teman-teman ya, tapi ada yang kotak seperti ini, ada juga yang bulat. Oke, tapi cara kerjanya sama. Yang beda itu kalau relay otomatis kipas. Tapi relay otomatis kipas misal mau diganti yang sistemnya seperti ini, itu bisa cuman ganti switchnya juga ya teman-teman ya, karena rata-rata switch kipas itu yang lepas atau enggak terhubung dari ground baru kipas nyala seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Misal masih bingung boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Salam satu Corolla sejuta saudara.